semuanya ada sukacita malam ini. Amin. Saya percaya bahwa seperti lagu tadi, bahwa saat nanti gereja bangkit di akhir zaman, ini adalah zaman di mana para nabi yang pernah ada merindukannya, dan saudara dan saya ada di zaman ini. Dan mari kita akan belajar, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Sekalipun secara fisik kami tidak bertemu secara bersama, tapi di dalam kesatuan roh sebagai tubuh Kristus, dimanapun kami berada, Tuhan ada dengan kami. Dan kami satu di dalam Engkau malam hari ini. Kami mau untuk mendengar arahan pimpinan tuntunan-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami menjalani hidup ini dengan lebih hati-hati lagi, dengan berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kami setiap saat sebelum Engkau datang menjemput kami kedapatan sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, ini waktu-Mu, hamba terbatas, dan hamba butuh kasih karunia daripada Engkau untuk dapat menjelaskan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami. Sebab itu ambil alih waktu ini, kendalikan seluruh pikiran dan hati kami tawan di dalam kehendak-Mu, dan kami tidak izinkan pikiran yang mengembara, kami tawan setiap pikiran kami taklukkan segala kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami robohkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami katakan pikiran kami connect dengan pikiran Kristus. Penuhi kami Roh Kudus, jamah hati kami, kuasai pikiran kami, tawan roh kami di dalam kendali-Mu Roh Kudus, dan biarlah kami fokus 100% untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi semua kami, hamba yang berbicara maupun setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap handphone yang kami pakai, sinyal, bahkan semua internet yang kami gunakan, kami berdoa paket-paket yang kami gunakan, Roh Kudus covering, sehingga tipu daya iblis tidak dapat mengambil keuntungan, memutuskan jaringan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, proteksi sempurna, baik bagi kami semua yang hamba yang akan berbicara maupun setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus ada dengan kami, dan Roh Kudus Engkau jelaskan lebih jauh bagi kami, terjemahkan lebih detail bagi kami, dan bicara di hati kami secara pribadi untuk kami mengerti bagaimana kami mengubah hidup kami sesuai dengan arahan-Mu Roh Kudus, dan hidup kami ini bukan lagi tentang kami, tapi tentang Tuhan dan tentang kerajaan-Mu. Sebab itu ambil alih waktu ini, kendalikan kami 100% di dalam kendali Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa malam hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Saudara mau tetap ada di bumi atau saudara merindukan Tuhan datang? Ya, yang merindukan kedatangan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Nah, saya percaya bahwa kedatangan Tuhan itu pasti, ya. Dan kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan, ya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh para muridnya, dia berkata bahwa aku pergi, dan seperti ketika aku pergi, aku juga akan kembali untuk menjemput kamu. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya adalah generasi yang akan melihat, ya, bagaimana Tuhan Yesus datang. Amin, saudara. Amin. Ya. Dan saya exciting sekali melihat fenomena hari-hari terakhir ini. Walaupun iblis sepertinya merasa dia menang, ya, dengan COVID-19, sehingga orang menjadi takut, orang nggak bisa pergi beribadah, orang jadi trauma dan berbagai cara, tapi Roma 8 ayat 28 menjadi sebuah kenyataan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan justru di balik semua persoalan masalah yang terjadi, orang justru semakin mendekat kepada Tuhan. Haleluya.
termasuk saudara dan saya malam hari ini kita boleh berkumpul bersama dan kita percaya bahwa Tuhan ada dengan kita dimanapun kita berada. Justru ini adalah masa persiapan di mana Tuhan sedang mempersiapkan suatu umat yang layak untuk nanti dia datang menjemput kita. Nah, mari kita belajar. Ini sebuah pelajaran yang sebenarnya tidak bisa hanya dalam satu sesi, saudara ya. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan dari sesi yang fokus hanya kepada persiapan ya. Karena kalau saya mau jelaskan tentang kisah atau kronologis daripada akhir zaman, wow, ini bersesi-sesi panjang banget ya, tentang metrai-metrai, tentang sangkakala-sangkakala, itu panjang banget ya saudara. Tapi tidak, saya mau batasi malam hari ini tentang bagaimana kita sebagai pasukan khusus yang Tuhan sedang persiapkan di akhir zaman, persiapan apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita ada di musim ini, apa yang harus saudara dan saya lakukan. Nah, sebelum kita masuk kepada poin ini, saya mau kasih tunjuk sebuah fakta tentang paling tidak saudara tahu ya kronologis tentang keadaan akhir zaman yang kita sedang jalani dan akan jalani ke depan dan sudah jalani. Nah, secara umum, secara global, ya, orang tahu bahwa kedatangan Tuhan itu ada yang berpikir ya, jadi ada banyak ajaran ya, tapi saya mau fokus hanya kepada apa yang saya dapat melalui firman Tuhan, saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu sesuatu yang real ya, amin, saudara ya. Kedatangan Tuhan itu sesuatu yang pasti ya, sepasti Tuhan Yesus pernah datang ke dunia, lahir menjadi manusia, mati di kayu salib, itu sesuatu yang real. Lalu dia terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, dan dia diangkat di awan-awan, dan dia akan kembali dengan cara yang sama, kata firman Tuhan. Sepasti itulah dia akan datang. Nah, ada banyak pemahaman tentang kronologis akhir zaman. Saudara mungkin pernah dengar tentang satu kata yang disebut biasa rapture. Saudara pernah tahu? Boleh saya lihat ada yang tahu tentang rapture? Ya, rapture itu adalah pengangkatan orang percaya, ya. Nah, ada banyak gereja, ada banyak pengajaran atau penafsiran tentang ini. Tapi malam hari ini saya tidak fokus ya tentang pengajaran yang mana yang kita harus pakai. Tapi secara umum ada tiga tahap, ada tiga pandangan tentang pengangkatan orang percaya, ya. Yang pertama itu pre-tribulation rapture. Pre-tribulation rapture ini adalah pengangkatan yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu terjadi di awal sebelum terjadi yang namanya siksaan besar, ketika antikris nanti akan berkuasa di muka bumi, di mana akan ada satu mata uang dunia, satu ekonomi dunia, dan satu agama dunia. Itu akan terjadi di depan mata kita, saudara. Nah, ada pemahaman yang berkata bahwa sebelum itu terjadi, dan itu akan memicu satu penganiayaan besar yang terjadi karena kalau orang tidak memakai tanda di tangannya, maka dia tidak bisa berbelanja. Itu pengajarannya panjang banget. Tapi sebelum itu terjadi, penganiayaan yang besar yang akan terjadi dan situasi penderitaan yang besar, gereja, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu udah diangkat, ya, diangkat. Nanti saya akan jelaskan kronologisnya. Nah, mereka akan sudah mengalami pengangkatan. Tubuh kemuliaan menggantikan tubuh daging ini, lalu kita diangkat menjemput Tuhan di angkasa. Nah, lalu pemahaman yang berikutnya adalah tentang mid-tribulation rapture. Itu berbicara tentang kita akan masuk di dalam masa penganiayaan 3,5 tahun, lalu gereja akan mengalami pengangkatan, diubah dalam tubuh kemuliaannya, lalu kemudian terjadi penganiayaan di bumi, sedangkan orang-orang percaya ada bersama dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, pemahaman tentang yang namanya post-tribulation. Artinya, gereja akan Tuhan izinkan masuk di dalam masa penganiayaan selama 7 tahun itu. Ketika antikris berkuasa pun gereja ada di sana, dan Alkitab berkata ini adalah kesusahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, mengenai tanda kita tahu, ya. Tetapi mengenai waktu, ya, harinya atau jamnya, saudara dan saya nggak pernah tahu, dan memang kita tidak perlu tahu karena Alkitab berkata
kita hanya mempersiapkan diri untuk menyambut. Jadi kita ini panitia penyambutan. Amin, saudara. Kita nggak perlu tahu kapan orang menduga, orang menghitung. Kita nggak perlu tahu. Kita cuma tahu tanda-tanda. Ini menunjukkan bahwa peta zaman ini kita sudah ada di masa-masa terakhir daripada akhir zaman. Ya, ini adalah beberapa pemahaman. Di Gereja Bethel Indonesia sendiri ada yang mempercayai tentang mit pengangkatan di tengah-tengah kesusahan besar, tapi ada yang mempelajari tentang pre, ada juga yang meyakini tentang post, ya. Itu kembali kepada bagaimana, karena semuanya ada ayat firman-nya, tapi bagaimana kembali kepada kita meyakininya pada diri kita sendiri, ya, saudara. Nah, ini adalah sebuah fakta tentang bagaimana Tuhan Yesus akan datang. Nah, saya cerita kembali tentang, saya kembali melihat kepada kalau kita misalnya mengalami pengangkatan yang namanya rapture, itu terjadi secara tiba-tiba, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10, pada saat kita mengalami pengangkatan, maka kita akan dikatakan di sana, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, ini berbicara tentang pada waktu pengangkatan ada 2 hal yang akan kita alami di sana, yaitu kita menghadap bema. Nah, bema ini berbicara tentang tahta, di mana di sana sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya akan dibagi upah, ya. Nah, upah di sini adalah apa yang saudara dan saya kerjakan selama kita ada di muka bumi ini, ya. Dan kita akan dikatakan di sana bagaimana kita membangun selama kita hidup di dunia, paralelkan itu dengan 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 dikatakan di sana, sesuai dengan kasih karunia Allah dianugerahkan kepadamu, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap atasnya, tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, ya. Lanjut. Ada orang yang membangun dengan rumput kering, ada orang yang membangun dengan kayu, ada orang yang membangun dengan emas, ya, ada orang yang membangun dengan batu permata. Pada akhirnya Alkitab berkata, ya, setiap apa yang saudara dan saya bangun itu akan diuji, dan diujinya dengan api. Ya, itu berbicara tentang penderitaan yang sekarang saudara dan saya hadapi. Kita bertahan atau tidak, kita tetap beriman konsisten di dalam Tuhan atau tidak. Pada waktunya nanti semua pekerjaan kita akan diuji, ya. Kalau kita tahan uji, kita akan menerima upah. Jadi yang akan terjadi ketika kita mengalami pengangkatan, ini cuma sekilas saya sampaikan saja, jelaskan secara umum saja, maka kita akan menghadap yang namanya tahta di mana Tuhan akan memberikan hadiah kepada saudara dan saya, ya. Yang kedua, akan ada pesta pernikahan anak domba, ya, di mana saudara dan saya akan bersanding bersama dengan Tuhan, ya saudara. Itu di dalam paralelkan ini dengan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27, Wahyu 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang berbicara bahwa seperti seorang istri tunduk kepada suami, demikianlah Tuhan kita harus tunduk kepada Tuhan kita sebagai mempelai pria. Bagaimana mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus menjaga kita sebagai gerejanya, itu ibaratkan mempelai wanita yang Tuhan lindungi, Tuhan jagai dalam masa-masa yang sulit ini, saudara. Nah, itu akan terjadi pesta yang disebut dengan pesta pernikahan kawin anak domba, ya, perjamuan kawin anak domba, di mana kita akan bersama dengan Tuhan, ya. Dan Alkitab berkata bahwa pada waktu bunyi sangkakala malaikat yang ketujuh, surga terbuka dan Tuhan Yesus datang dengan tentara surga menunggang kuda putih untuk membinasakan antikris dan tentaranya dalam perang di Harmagedon. Itu adalah kronologis yang akan terjadi setelah nanti
antikris berkuasa di bumi. Jadi pada saat kita sedang berpesta dan sedang menerima pembagian reward dari Tuhan waktu pengangkatan itu terjadi, maka sedang terjadi antikris. Ini kalau kita percaya tentang ya, artinya kita diangkat dulu, ya. Baru terjadi penganiayaan besar yang Alkitab bilang belum pernah terjadi dan yang tidak akan pernah terjadi lagi, saudara. Lalu Tuhan Yesus setelah ketika iblis berkuasa, antikris berkuasa di muka bumi, maka Tuhan Yesus setelah itu, setelah masa yang ditetapkan 3,5 tahun dan 7 tahun masa kesusahan besar itu, maka kita berkata bahwa Tuhan akan datang itu tadi dengan pasukannya untuk nanti kita akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, ini sebuah sebuah peristiwa yang banyak menafsirkan, ya, banyak tafsirannya. Tapi yang saya percaya, ada yang bilang bahwa ini sebuah cuman bayangan, tapi saya percaya ini adalah sesuatu yang real, ya. Ini sesuatu yang akan menjadi sebuah kenyataan, ya. Dan Tuhan akan kembali berperang bersama dengan pasukan yang tadi sudah mengalami pengangkatan itu, saudara. Lalu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi, ya. Ada ayatnya di dalam Wahyu pasal 2, saudara catat aja, Wahyu 2 ayat 26 dan 27, Wahyu 5 ayat yang ke-10, Roma 8 ayat 17 dan 18. Lalu kemudian setelah masa pemerintahan 1000 tahun damai di bumi, di mana pada masa itu orang yang bisa berumur sampai 1000 tahun, saudara. Dan kita berkata bahwa di akhir daripada masa pemerintahan 1000 tahun damai itu, maka iblis kembali akan dilepaskan. Jadi selama 1000 tahun damai itu iblis ditahan, saudara. Iblis disimpan, dikurung. Dan pada masa itu penuh dengan kedamaian. Itu adalah masa namanya makanya disebut 1000 tahun damai. Lalu kemudian setelah masa itu berakhir, maka iblis seketika akan dilepaskan. Lalu dia akan kembali menyesatkan orang-orang yang ada di masa itu, tetapi hanya orang-orang yang masih memakai tubuh biasa. Orang-orang yang tadi mengalami pengangkatan kan sudah diubah tubuhnya, ya. Saya baca buat saudara. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, boleh ditunjukkan Ron? Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ini saya coba kasih jelaskan dulu tentang kronologis, lalu apa pasukan khusus dan siapa, bagaimana persiapannya. Mari, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Boleh kita baca? Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lanjut. Saya baca. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi ini adalah sebuah kronologis yang tadi saya bilang kronologis rapture itu, saudara, ya. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh para murid, Alkitab berkata mereka sedang menatap ke langit di dalam Kisah Para Rasul. Alkitab berkata malaikat berdiri di samping mereka dan malaikat itu berkata, "Hai orang, kenapa kamu memandang ke langit?" Ya, Kristus yang terangkat yang kamu lihat ini akan kembali dengan cara yang sama. Jadi, saudara, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu akan ada dalam 2 tahap. Yang pertama itu yang kita sebut tadi. Kalau dari sisi Tuhan itu kita sebut parousia. Atau Tuhan datang untuk menyatakan diri, untuk menjemput mempelainya. Atau orang-orang kudus, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Lalu dari bumi, orang-orang percaya seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 tadi, dikatakan di sana bahwa pada waktu tanda diberi, yaitu penghulu malaikat berseru,
Dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, ya, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara, pada waktu sangkakala Tuhan berbunyi, Tuhan akan turun dari surga. Jadi kedatangan Tuhan di awan-awan ini, dia belum menjejakkan kakinya di bumi. Itu part 1, ya, kedatangan Tuhan yang tahap pertama, ya, seperti kata 1 Tesalonika ini. Lalu terjadi yang namanya pengangkatan. Tapi sebelum orang-orang hidup diangkat, orang-orang yang mati di dalam Kristus, Alkitab berkata akan ada sebuah gempa yang hanya terjadi di kuburan orang percaya yang disebut gempa mausoleum. Itu adalah gempa yang akhirnya waktu gempa itu terjadi di tempat orang-orang percaya, di kuburan orang-orang percaya, mereka akan diangkat lebih dulu, Alkitab bilang, mereka akan diangkat lebih dulu ke awan-awan bertemu dengan Tuhan. Setelah mereka naik, maka orang percaya yang masih hidup di masa itu akan mengalami pengubahan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh yang daging ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan, lalu kita akan terangkat bersama dengan Tuhan di angkasa. Ya, lalu akhirnya yang saya bilang tadi akan dibawa di dalam pesta pernikahan anak domba itu, perjamuan kawin anak domba itu, ada tahta bema yang membagi-bagi hadiah, itu terjadi. Apa yang sedang terjadi di bumi? Menurut Pre dan Mit dikatakan bahwa akan terjadi penganiayaan besar. Antikris sudah berkuasa, ya, dan penganiayaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Kalau saudara tanya kepada saya, ibu menganut paham yang mana? Ya, saya tidak mau memutuskan. Saya mau Pre, saya mau Mit, saya mau tetap percaya dengan apa yang menjadi bagian yang Tuhan tetapkan bagi gereja. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita Bapa yang baik. Dia tahu kekuatan kita, dia tahu kemampuan kita, ya. Kita berkata dia tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Kalau dia mengizinkan kita diangkat sebelum, karena semuanya ada ayat pendukungnya. Kalau kita diangkat sebelum penganiayaan besar, maka itu adalah kedaulatannya Tuhan. Kita nggak perlu bertengkar hanya gara-gara saya Pre, saya Mit, saya post, nggak masalah, saudara. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri, kalaupun Pre atau kita diangkat sebelum penganiayaan besar, berarti itu akan terjadi bisa tiba-tiba, bisa hari ini, bisa nanti malam, bisa besok, kita nggak akan pernah tahu, saudara. Jadi tugas saudara dan saya adalah mempersiapkan diri. Amin, saudara. Menjaga hidup dalam kebenaran, hidup dalam menanti-nantikan Tuhan. Ya, nanti saya akan bagi tentang bagaimana kualitas kehidupan yang menanti atau pasukan khusus yang hari-hari ini mempersiapkan diri itu, saudara. Nah, lalu kemudian ketika kalau itu Mit atau kita akan mengalami penganiayaan di 3,5 tahun sebelum nanti kita rapture dan penganiayaan besar, karena akan dikatakan ada 3,5 tahun penganiayaan dan 3,5 tahun yang namanya penganiayaan besar. Maka kalau Tuhan izinkan kita masuk di penganiayaan tengah jalan itu, maka saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada gereja, saudara dan saya, untuk kita tetap bertahan. Karena Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kepada kesudahan akan selamat. Ya, jadi kembali kepada yang namanya bisa kuat, bertahan di tengah badai. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami seluruh penganiayaan ini, ya, tapi saya tuh gimana ya, saya percaya Bapa yang baik, ya, dia pasti akan menolong anak-anaknya, ya, dan dia pasti memberikan kekuatan kepada saudara dan saya dalam setiap persoalan kehidupan hari-hari ini, ya, amin, saudara. Nah, lalu kalau kita sudah mengalami yang namanya diangkat, terjadi penganiayaan di bumi, maka yang tadi saya sudah kembali di awal tadi bilang, pada waktunya kita akan datang kembali memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun damai tadi, saudara. Lalu kemudian di akhir masa 1000 tahun damai, iblis akan kembali dilepaskan. Tadi saya kembali ke situ, ya. Lalu dia akan pergi menyesatkan orang-orang di bumi. Ada orang-orang yang masih akan bisa melakukan dosa di masa itu. Tapi ini adalah orang-orang yang masih memakai tubuh daging. Jadi waktu penganiayaan besar, ya, mereka mungkin tidak mati karena mereka membayar untuk
saya tidak mau pakai tanda 666. Saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka harus bayar dengan mereka punya ketaatan, ketahanan untuk tetap ada di masa itu, keluar dari kesusahan besar ini, mereka akan bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, tapi tidak dengan tubuh kemuliaan. Kemungkinan itu adalah orang-orang yang akan masih bisa disesatkan oleh iblis. Ya, tetapi bagi kita yang misalnya sudah memakai tubuh kemuliaan ketika mengalami yang namanya rapture atau parousia, Tuhan datang menjemput gereja, ya, maka saudara dan saya pasti punya ketahanan untuk tidak lagi digoda oleh iblis pada masa itu, ya saudara. Jadi itu sekilas tentang kronologis. Lalu akhirnya ketika Tuhan Yesus akan datang dan Tuhan Yesus sendiri yang akan berperang, kita sebut dengan perang Gog dan Magog itu saudara, maka iblis akan dikalahkan, ya. Dan pada akhirnya akan hukuman terakhir. Itulah yang namanya tahta pengadilan, di mana Tuhan akan memisahkan domba dari kambing, ya. Tuhan akan memisahkan terang dan gelap, orang-orang yang benar dan orang-orang fasik. Itu masa pemisahan selamanya, ya. Surga atau neraka itu adalah masa terakhir dari semuanya, dan iblis akan dicampakkan. Itulah kematian kekal atau kehidupan kekal, ya. Itu adalah ending daripada kekekalan, ya. Dan bagaimana programnya Tuhan kita tidak tahu, tapi yang pasti adalah pasti Tuhan akan mengatakan, Alkitab bilang begini, apa yang belum pernah kamu lihat, apa yang belum pernah kamu dengar, apa yang belum pernah timbul di hati kami, itulah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Nah, saya percaya bahwa itu kronologis yang selama ini, atau mungkin saudara juga sudah pernah diajarkan, atau saudara juga bisa belajar lebih jauh lagi. Tapi saya tidak mau fokus dulu kepada hal-hal itu, ya, karena itu sebuah pelajaran yang sangat panjang dan sangat dalam, ya, dan harus pakai begitu banyak ayat. Tapi saya mau fokus kepada orang. Tadi saya bicara tentang orang-orang yang akan diluputkan, atau orang-orang yang akan mengalami pengangkatan, atau nanti orang-orang yang akan datang bersama dengan Tuhan untuk masuk di dalam pemerintahan 1000 tahun damai, atau adalah orang-orang yang akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan kekal, di dalam kekekalan. Nah, siapakah orang-orang itu dan apa kualitas, ya, yang saudara dan saya harus miliki untuk kita ada sebagai pasukan khusus di akhir zaman ini, mempersiapkan diri. Siapa dari saudara yang rindu masuk sebagai pasukan khususnya Tuhan? Amin. Saudara mau menjadi pasukan khususnya Tuhan? Amin. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-3 sampai 5, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Mari tolong Adik Cherry baca. 2 Petrus 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Cukup sampai di sini dulu. Saudara perhatikan kata yang di sana dikatakan. Jika Alkitab berkata bahwa langit dan bumi yang sekarang saudara dan saya tinggali ini akan hilang lenyap, akan hancur oleh nyala api, bumi dan segala yang ada di atasnya ini. Gemuruh yang dasar unsur-unsur dunia akan hancur, akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, ya. Lalu dikatakan di sana bahwa jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kalau dunia yang saudara dan saya akan tinggali ini, jadi ini saudara, jangan kita main judi sama Tuhan. Ya kalau jadi, ya kalau dunia ini hancur. Jangan sampai itu cuman cerita. Seperti ejekan-ejekan di dalam firman Tuhan ini dikatakan ada orang-orang yang dari zaman dulu nggak mau tahu. Mereka bilang, mana akhir zaman? Dari dulu juga para rasul bilang-bilang tentang akhir zaman, belum kan sampai sekarang. Di mana janji tentang kedatangannya itu? Dari dulu sampai sekarang dunia tetap ada. Mari saya beritahu buat saudara. Semua tanda yang dicatat di dalam Alkitab, termasuk di dalam Matius 24, tentang tanda-tanda khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Itu sudah terjadi ketika zaman para rasul. Tentang gempa, tentang berbagai hal. Tapi intensitasnya semakin meningkat sampai hari-hari terakhir. Di zaman itu kita belum pernah para rasul menulis tentang orang akan takut terhadap deru-deru di langit, gelombang-gelombang laut, dan sebagainya. Zaman itu belum ada tsunami. Zaman itu belum ada gempa sehebat yang sekarang terjadi. Zaman itu belum ada penyakit-penyakit yang separah sekarang, yang semakin mewabah di seluruh dunia. Zaman itu kejahatan seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 3 tentang keadaan manusia pada akhir zaman, itu belum separah sekarang. Tapi kalau kita lihat tentang situasi dunia hari-hari terakhir ini, di mana kita mendengar situasi deru-deru perang, masalah ekonomi, goncangan, termasuk COVID-19, kita sedang memasuki yang namanya musim yang baru, ya, new era yang kita sedang masuki, ya. Apa yang kita alami tadi, kita sempat sharing begini. Anak-anak kita yang lahir di zaman ini, mereka mungkin akan belum pernah dan tidak mungkin saja mereka tidak akan mengalami yang namanya cipika-cipiki, salaman, ya. Bahkan mungkin mereka ada di era yang masker menjadi lifestyle, menjadi gaya. Ya, saudara. Mungkin mereka akan hidup dengan yang namanya, semprotan tangan ini. Hand sanitizer itu kemana-mana, saudara. Dan, wow, saya bayangkan begini. Salah satu obat penangkal stres itu pelukan. Benar, saudara. Makanya kalau kita melayani orang, ketika orang itu stres, orang itu galau, orang itu biasanya kita peluk, ya. Kita memberikan kasih, membagikan kasih, men-sharingkan kasih. Bayangkan zaman yang akan kita masuki ke depan, di mana kita bersalaman pun kagak bisa, saudara. Padahal bagaimana kita mau berpelukan? Bagaimana kita mau cipika-cipiki? Alkitab berkata, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini akan menjadi satu lifestyle ke depan yang bayangkan anak-anak kita akan masuk di zaman itu, saudara. Kesusahan yang wow, ya, orang akan semakin stres. Tingkat bunuh diri hari-hari ini itu semakin meningkat. Kenapa? Kesusahan. Dan Alkitab berkata, di depan mata saudara dan saya, goncangan-goncangan ekonomi. Kalau kita belajar kitab Wahyu itu kan akan ada meterai-meterai yang dibukakan, ya. Ada kuda-kuda yang akan keluar sebagai lambang penganiayaan atau penderitaan yang akan terjadi di depan. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Ini saya nggak punya waktu untuk bisa sharingkan. Nanti kita pengen cari waktu untuk kalau kita bahas tentang ini agak panjang ya, saudara, bersesi-sesi kita bisa bahas tentang kitab Wahyu
Sehingga paling tidak kita punya paradigma tentang peta zaman. Kita tahu kita ini udah ada di mana, mau dibawa kemana dunia ini. Pasca COVID-19 ini akan terjadi seperti apa, kondisi dunia akan ke depan seperti apa. Kita paling tidak punya gambaran, sehingga kita tidak menjadi orang yang hidup sekarang dan di sini dan ya yang penting aku hidup hari ini, besok nanti. Enggak. Tapi kita mempersiapkan diri, saudara. Ya, amin ya. Jadi dikatakan di sini hal yang pertama yang saudara dan saya harus mempersiapkan diri sebagai pasukan khususnya Tuhan. Supaya kalau rapture itu terjadi malam ini, saudara siap. Amin, saudara. Siap? Kita diangkat dalam kemuliaan. Maka yang pertama, saudara, Alkitab bilang di sini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, dia ulang lagi. Coba Aceh baca. Pada hari itu, ayat berapa itu? Pada hari itu, langit akan binasa. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, saya baca ayat ini, ayat yang di atas itu, yang tentang langit dan bumi yang akan hilang lenyap, unsur-unsur dunia akan hancur dan segalanya, itu terabaikan dengan ayat-ayat selanjutnya, ya. Yang dikatakan di sana bahwa kita menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Coba saya mau lihat berapa banyak saudara yang menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Amin, saudara. Ya, di mana langit dan baru dan bumi yang baru itu adalah langit dan bumi yang terdapat kebenaran, ya. Righteousness itu adalah kehidupan Kristus sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Berarti kalau kita akan masuk di langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah yang terdapat kebenaran, itu adalah satu pribadi. Dan pribadi itu adalah pribadi yang hidup di dalam saudara dan saya. Kristen adalah Christ in you. Yesus di dalam saudara dan saya. Sebuah lifestyle Yesus itu harus menjadi bagian. Kebenaran itu adalah bagian dari kehidupan saudara yang nggak bisa lagi dipisahkan. Yang membuat kita bilang kita nggak punya energi lagi untuk berbuat dosa. Ya, kenapa? Karena kalau benih ilahi atau benih Allah ada di dalam saudara dan saya, Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya ada di dalam kita, maka saudara nggak perlu dipaksa-paksa untuk mengampuni, nggak perlu dipaksa-paksa untuk nggak bohong, nggak perlu dipaksa-paksa untuk beribadah, untuk rajin cari Tuhan, nggak perlu dipaksa-paksa untuk memberi, nggak perlu dipaksa-paksa untuk dengar-dengaran sama orang tua, nggak perlu dipaksa-paksa untuk saling mengasihi, nggak perlu. Kenapa? Buah apel nggak mungkin berbuah durian, benar nggak? Jadi kalau yang namanya benih ilahi, benih roh, ya, Alkitab berkata perbuatan daging di dalam Galatia 5 adalah dikatakan di sana bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, penguasaan diri. Kalau semuanya itu, buah itu, kalau saudara punya benih roh, maka buah itu pasti tampak, pasti keluar, pasti menjadi lifestyle, gaya hidup saudara dan saya. Amin ya. Dan ini perlu dilatih. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena waktu seseorang lahir baru, roh kita langsung connect, berubah sempurna. Karena roh Tuhan masuk ke dalam saudara. Tapi jiwa kita, di dalam jiwa manusia itu terdiri dari 3. Pikiran, kemauan, dan kehendak, ya. Ya. Nah, 3 ini tidak langsung berubah. Kenapa?
Karena kita ini sudah jadi, Alkitab bilang begini, waktu aku di dalam kandungan ibuku, aku sudah diperanakan di dalam dosa. Dan aku dilahirkan di dalam kesalahan. Ya, jadi artinya tabiat manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua orang yang lahir dari benih Adam, itu pasti orang berdosa. Ya, makanya tabiat kita anak kecil, nggak perlu diajar bohong, dia bisa bohong. Benar nggak saudara? Itu kenapa? Ada benih dosa di dalam dia. Anak kecil nggak perlu diajar melawan, pasti dia tahu melawan, ya. Tetapi ketika kita lahir baru, roh kita langsung connect dengan Tuhan, diubah di dalam kesempurnaan Tuhan. Jiwa kita yang sudah lama pikiran, kemauan, kehendak kita, yang sudah lama seenaknya, suka marah, emosi, nggak bisa ngampuni, pelit, ya, itu nggak bisa langsung berubah satu hari, ya. Kita butuh waktu. Tetapi asosiasi itu menentukan perubahan kita cepat atau lambat. Dengan siapa kita bergaul, itu akan membuat kita bisa lebih cepat berubah atau tidak. Dan mari saya mau bilang, Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa saudara bergaul, itu penting banget, ya. Dan saya mau kasih saran penting buat saudara, bergaulah dengan firman Tuhan, ya. Saya bersyukur Tuhan ada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Speak the Word dari apa yang program yang suami saya buat bersama dengan Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya, ini ada sebuah cerita ketika seseorang dia mengambil bakul yang bolong-bolong, tapi kemudian dia diminta untuk mengisi air di dalamnya. Sampai ke satu tempat, air itu udah nggak ada. Tapi dampak daripada keranjang itu apa? Bersih, ya kan? Sama halnya ketika kita mengizinkan firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Mungkin nggak langsung kelihatan kita berubah seperti apa. Tapi saya percaya firman itu berkuasa mengubah kehidupan kita. Firman itu berkuasa mentransform kehidupan kita. Dengan firman Tuhan kita bergaul. Makanya Mazmur katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudara. Mazmur berkata juga bahwa dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya hidup kita ini tetap di dalam kebenaran? Firman. Jadikan firman sebagai penjaga, jadikan firman sebagai perlindungan, jadikan firman sebagai kehidupan di dalam saudara dan saya. Jadikan firman sebagai terang yang akan menerangi seluruh bagian kehidupan saudara dan saya. Sehingga firman itulah yang akan mencuci, firman Tuhan itulah yang akan mentransform kehidupan saudara dan saya. Sehingga tanpa kita sadari, kita bisa berubah. Ya, saya anak yang dulu suka melawan juga sama orang tua. Kalau mama bicara satu kata, saya 1000 kata, ya. Tapi ketika saya lahir baru, Roh Kudus jamah saya mulai berubah. Saya tahu bahwa Alkitab melarang anak-anak melawan dengan orang tua. Dan saya mulai hidup, kenapa? Firman mengubah hidup saya. Firman mengajar saya. Makanya Bapak Ibu yang sedang menghafal firman, jangan melakukan itu sebagai satu rutinitas, tapi ambil power, kuasa, kekuatan firman. Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah, ya. Firman Tuhan itulah penolong bagi saudara. Dan ketika saudara hidup di dalam firman Tuhan, firman itulah yang akan menjaga, melindungi, mentransform kehidupan dan membawa saudara sampai saudara menjadi pasukan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dikatakan di sini, berubahlah supaya kamu berusahalah supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana saudara dan saya hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan. Dan itu nggak akan bisa dengan cara apapun selain saudara bergaul dengan firman. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saya punya mama. Ibu saya itu umurnya 91 tahun. Ya. Dan
dia punya lifestyle dari masa mudanya itu adalah tidak makan apapun sebelum sarapan firman Tuhan. Itu statement hidup ibu saya. Dan saya menyaksikan bagaimana begitu banyak mujizat dia alami dalam kehidupannya. Dia pernah mengalami yang namanya jantung koroner, tapi satu waktu dia dipanggil dalam satu ibadah dan hamba Tuhan itu tidak tahu dan ibu saya juga tidak minta didoakan. Cuma dia dipanggil dan dibilang begini, Ibu, Tuhan sudah memberikan ibu jantung yang baru. Dan sejak saat itu, memang betul-betul jantungnya dia jantung yang baru ya. Sampai sekarang sudah 91 tahun, jantungnya nggak masalah lagi, saudara. Dia pernah stroke total. Nggak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Dia tidak mau pakai obat dokter. Tapi dia cuman berbicara di dalam rohnya dengan firman. Satu ketika, dia bisa bilang, darah Yesus. Dan sejak saat itu, sampai hari ini, mama saya itu bicaranya banyak banget, saudara. Nggak pernah ketahuan kalau dia pernah nggak bisa bicara. Dan dia bisa berjalan, padahal dia juga tadinya nggak bisa berjalan. Kemudian dia juga pernah mengalami yang namanya, apalagi ya, bongkol pecah. Ya, jatuh bongkol pecah. Menurut dokter kakinya itu akan mengecil dan mati. Tapi mama saya, dia perkatakan firman. Dia imani, dia hidupin, ya. Pokoknya tiada hari tanpa firman. Itu statement ibu saya, moto hidup ibu saya. Dan dia lakukan, saudara. Dan sampai hari ini, Tuhan benar-benar memberikan bonus yang wow dalam kehidupannya. Jadi jangan anggap enteng firman Tuhan. Karena dia sanggup untuk menjaga hidup saudara dan saya. Nah, lalu saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1, 3, dan 5. Ini tentang kumpulan orang-orang khusus ya. Coba baca, Cek. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, ini adalah kualitas. Tadi di awal saya kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali, itu dia akan menjejakkan kakinya di mana, saudara? Di Bukit Sion, ya. Karena seperti dia terangkat dari surga, dari atas bukit itu, maka dia akan kembali, saudara, ke sana, ya. Dan dikatakan di sini ada orang-orang yang bersama dengan dia. Jumlahnya adalah 144.000 orang. Ini adalah orang-orang pilihan, saudara, ya. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang Yahudi yang telah keluar, dikatakan dari kesusahan besar, ya. Nah, ini saya paralelkan, saudara, dengan sebuah kuota yang akan masuk di dalam keselamatan Tuhan. Nanti saya akan bagikan itu kepada saudara di bagian bawah. Tapi yang saya mau bilang begini, bahwa ada kuota sebelum nanti bangsa Israel ya, yang hari ini tidak semua mereka itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ya, saudara, belum semua orang Yahudi atau belum semua orang Israel itu mereka menerima Yesus itu sudah sebagai Mesias. Mereka masih menanti di tembok-tembok ratapan mereka itu, mereka masih tetap menanti bahwa tuh nanti Mesias akan datang. Padahal Mesias sudah datang. Nah, Roma 11 ayat yang ke-25, saya loncat sedikit. Roma 11 ayat yang ke-25, coba baca. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini.
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, ini bacaannya panjang, tapi saya cuma ambil ayat ini aja, saudara. Jadi begini loh, Alkitab ini mengatakan tentang sebuah rahasia, bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, saya tutup di situ. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang kesempatan, ya, kesempatan dan kuota keselamatan, ya, di mana saya sedang menyelidiki tentang ini karena ini merupakan sebuah penelitian saya, bahwa bangsa Israel yang hari-hari ini mereka masih belum semua menerima Mesias sebagai juru selamat, padahal mereka adalah bangsa pilihan. Tuhan membuat ini menjadi kebaikan untuk bangsa-bangsa lain, saudara dan saya yang bukan dari keturunan Israel, keturunan Abraham asli secara fisik, masuk di dalam jumlah daripada orang-orang yang akan diselamatkan. Ya. Dan kita tidak pernah tahu berapa kuota bangsa lain yang ada di dalam planningnya Tuhan. Yang saya cuma yakin bahwa Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Dia kepengen semua orang tuh diselamatkan. Jadi, yang saya mau bilang buat saudara dan saya, kalau hari ini Bapak Ibu sudah punya jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka kalau Bapak Ibu melihat bahwa ada saudaramu, ada keluargamu, ada temanmu, ada orang-orang dekatmu yang belum selamat, jangan santai, ya. Alkitab tadi di bagian lain mengatakan, kamu yang menanti dan mempercepat. Bold kata mempercepat. Artinya, saudara dan saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan dengan jalan mempercepat kuota keselamatan itu. Dengan cara apa? Menginjil. Beritakan firman. Pakai segala cara. Ini kualitas kedua bagi orang-orang pasukan khusus. Yang pertama tadi menjaga kekudusan hidup. Hidup dalam kebenaran, ya. Bagaimana saudara dan saya hidup bergaul dengan firman Tuhan, ya. Ada banyak tawaran dunia, ada banyak ajaran dunia, tapi firman itu ada lagu bilang begini, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Itu yang pertama, saudara. Berlindung dalam sabda Tuhan. Berlindung dalam firman Tuhan. Yang kedua, saudara harus mempercepat kedatangan Tuhan. Nanti saya akan akhiri sharing saya ini dengan berkata bahwa akan ada mahkota yang hari-hari ini sudah mungkin ada di etalasenya Tuhan, yang Tuhan sedang siapkan untuk saudara. Kalau saudara masuk di dalam pasukan khususnya Tuhan, jangan mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang mempersiapkan diri. I am a queen, I am a king. Yang akan memerintah, I am a prince, I am a princess. Kita akan memerintah bersama dengan Bapa kita. Kalau kita adalah anak raja, maka saudara saya adalah pangeran, saudara saya adalah putri yang akan memerintah bersama dengan Tuhan, mendapat mahkota. Jadi, posisikanlah diri saudara dan saya itu sebagai pasukan khusus yang akan menerima mahkota itu. Amin, saudara. Dan Alkitab berkata di sini bahwa saudara dan saya harus masuk di dalam penginjilan. Salah satu tanda akhir zaman, kalau saudara nanti lihat di dalam Matius 24 tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Itu judulnya adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang mengajar tentang akhir zaman. Lalu di sana dikatakan tanda-tanda tentang akhir zaman, yaitu akan ada gempa, ya, sebelumnya Ron dikatakan bahwa akan ada gempa, ya, akan ada penyesatan, ya, akan ada coba nabi palsu akan muncul, ya, dan menyesatkan banyak orang, deru-deru perang, akan ada kelaparan, orang akan dibunuh dan dibenci oleh karena nama Tuhan. Mungkin di Indonesia
belum separah kalau saudara lihat saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang sedang mengalami penganiayaan ya oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena mengenal Tuhan Yesus ya. Dan di depan mata kita mungkin saja dan pasti akan terjadi bahwa ketika antikris berkuasa, maka saudara juga akan masuk di dalam masa-masa itu, saudara, ya. Tetapi salah satu tanda yang sangat menggairahkan di samping tanda-tanda yang menakutkan yang tadi saya bilang, orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci, ya. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, salah satu tanda yang menggairahkan dari tanda yang Tuhan beritakan kepada saudara, ya, di dalam ayatnya yang ke-14 berkata bahwa dan Injil, mari saudara di tempat saudara baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh dunia menjadi apa? Kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wow. Jadi sesuatu yang sangat menggairahkan adalah Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Dan siapa yang mau pergi memberitakan Injil? Siapa, saudara? Waktu Tuhan Yesus terangkat di surga, mau terangkat ke surga, maka dia memberikan wasiat kepada siapa? Gereja. Dan gereja ternyata adalah pasukan khususnya Tuhan yang sedang Tuhan siapkan. Dan malam hari ini, saudara dan saya adalah pasukan khususnya Tuhan. Amin. Pakai segala cara, pakai segenap kemampuan, kekuatan, dan talenta, dan semua yang saudara dan saya punya, pakai itu untuk beritakan Injil. Kenapa? Supaya saudara masuk di dalam jaminan daripada janji Tuhan. Kita orang Kristen suka pakai kata Immanuel, Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Tapi tahukah kita bahwa itu ada syaratnya loh. Ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janjinya bersyarat. Matius 28 dikatakan di sana, coba baca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Bukan. Ya, ini. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, jadi Tuhan bilang begini, dengar, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tapi itu adalah jaminan bagi orang-orang yang melakukan bagian yang di atas itu. Apa, saudara? Perintahnya Tuhan, pergilah, ya, jadikanlah, pergilah. Jadi itu sebuah perintah, itu sebuah suruhan, ya. Ini bukan sebuah permintaan atau moga-moga ya kalau kamu mau. Tidak. Alkitab bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan baru ini, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ternyata, saudara, untuk kita mendapat penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman, saudara harus memberitakan Injil. Amin. Dan ini adalah bagian di mana saudara dan saya akan menerima mahkota yang Tuhan sudah siapkan kepada setiap kita. Haleluya. Amin, saudara. Jadi poinnya adalah saudara sebagai pasukan khusus Tuhan. Hal pertama tadi,
adalah saudara menjaga kekudusan, hidup di dalam kebenaran, ya. Terus dalam berjaga-jaga. Matius 24 ayat yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-44 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, kita nggak pernah bisa menduga kapan Tuhan datang. Malam ini, besok, kita nggak akan pernah tahu, saudara. Tapi yang saya mau bilang buat saudara adalah kita perlu berjaga-jaga, ya. Seperti 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. 5 anak dara yang bodoh dan bijaksana itu punya pelita. Pelita itu berbicara tentang firman. Dan saya percaya itu bukan orang yang tidak percaya. Itu adalah orang yang punya firman, orang yang punya pelita. Tapi yang membedakan mereka adalah minyak. Minyak itu berbicara tentang apa? Minyak itu berbicara tentang persiapan. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Minyak itu juga berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Karena di dalam akhir daripada bagian bacaan itu dikatakan waktu mempelai datang, ya. Lalu mempelai datang, ternyata 5 anak dara yang bodoh itu nggak punya minyak, nggak punya persediaan. Mereka pas-pasan. Jadi orang Kristen pas-pasan. Jadi orang Kristen yang mudah-mudahan. Jangan, saudara. Pasukan khusus harus punya persiapan lebih. Amin, saudara. Lalu ketika Tuhan datang, mempelai datang, lalu orang berkata, songsonglah dia. Baru mereka sadar bahwa mereka punya minyak sudah mau habis. Wow, jangan sampai minyak saudara, hubungan intim dengan saudara dan dengan Tuhan semakin melempem karena masalah. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia, coba tunjukkan 2 Timotius 3. Ini adalah degradasi iman, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Alkitab bilang, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berpikir pendek, saudara, sumbu pendek. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat, saudara, secara lahiriah, artinya secara kasat mata, orang lihat mereka menjalankan ibadah. Datang ke gereja mungkin, KTP-nya Kristen iya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri atau mereka mengabaikan kekuatan ibadah itu. Jadi hari Minggu pergi ke ibadah, shalom. Tapi begitu pulang, sial om. Ya saudara ya. Haleluya di gereja, pas di rumah, halelupa. Ya saudara. Waktu di gereja, puji Tuhan, Tuhan baik. Begitu ke rumah, anak-anak menjengkelkan, istri bikin jengkel, suami menjengkelkan, pembantu menjengkelkan, keluarlah kebun binatang. Kita sering terjebak dalam situasi seperti itu. Tapi saya berdoa hari-hari ini, ya, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Amin, saudara. Yang kemarin sudah jadi sejarah. Hari ini, ketika firman Tuhan ini datang kepada saudara, mari kita jangan mengalami degradasi di dalam karakter, di dalam iman, di dalam kepercayaan kita. Karena masa yang sukar ini sudah terjadi hari-hari ini. Kita nggak akan pernah tahu karena pemerintah sudah mulai membuat new normal, sehingga kembali mungkin akan dibuka lockdown. Saudara sudah bisa beraktivitas keluar, ya. Tetapi sebagai umat percaya, tetap berjaga-jaga.
tetap mempersiapkan diri, saudara. Ya, karena Tuhan mempersiapkan mahkota. Ya, saya dengan cepat, ada 5 mahkota yang kalau saudara adalah pasukan khusus, saudara bisa dapat. Yang pertama, itu di dalam Yakobus 1, saudara catat saja. Yakobus 1 ayat yang ke-12, ya. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Itu adalah mahkota kehidupan, ya. Saudara mau dapat mahkota kehidupan? Itu diberikan kepada siapa? Orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Saudara sedang mengalami sakit penyakit mungkin, masalah ekonomi, masalah pergolakan suami istri, pergumulan dengan anak-anak. Semua kita punya masalah. Ya, semua kita, selama kita hidup di dunia, pasti masalah akan tetap ada. Tapi persoalannya adalah ketika kita tidak bisa bertahan, maka masalah itu menghancurkan kita. Tapi kalau kita bertahan, Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, jadi dikatakan menerima mahkota kehidupan. Ya, siapa orang yang akan menerima mahkota kehidupan? Yang bertahan di dalam pencobaan. Ketika ujian pencobaan itu datang, maka saudara tidak bersungut-sungut, saudara tidak marah, saudara tidak mengeluh, saudara tidak pergi meninggalkan Tuhan, tapi saudara semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Rasanya, kalau saudara dan saya punya masalah hari-hari ini, mungkin kita belum punya masalah separah Ayub. Benar kan? Ayub itu mengalami penderitaan bertubi-tubi. Tetapi dia bertahan di dalam pencobaan. Ya. Dan saya percaya pasti ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Yang kedua, saudara, mahkota kemuliaan. Baca di dalam 1 Petrus 5, ayatnya yang kedua 4. Siapa orang-orang yang akan menerima mahkota kemuliaan ini? Ya, 1 Petrus 5 ayat yang kedua sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat Wow, mahkota kemuliaan bagi para gembala. Jangan pikir gembala itu cuma orang yang di gereja sebagai gembala. Bapak-bapak menggembalakan keluarga, ibu-ibu menggembalakan anak-anak. Saya mendampingi suami saya menggembalakan jemaat. Tapi saya juga gembala bagi 2 domba saya yang ada di rumah. Saya punya anak-anak, saudara. Jadi bagaimana kita melakukannya dengan pengabdian diri akan membuat kita mendapat mahkota. Nanti saudara bisa baca juga di dalam 1 Tesalonika ya. Oh, 1 Petrus. Yang ketiga, saudara, mahkota yang saudara dan saya akan terima adalah mahkota kemegahan. Nah, itu yang tadi saya bilang. Mahkota kemegahan ini adalah bagi orang-orang yang pemenang jiwa. Wow, ada mahkota yang Tuhan sudah taruh di etalasenya. Coba baca 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, jadi sukacita, mahkota kemuliaan dan sukacita, mahkota sukacita dan sukacita itu dimiliki oleh orang-orang yang pemenang jiwa. Dan mahkota ini Tuhan sudah siapkan bagi para pemenang jiwa. Yang keempat adalah mahkota kebenaran, yaitu diberikan kepada, coba tunjukkan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ini bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, ya. Jadi saudara yang merindukan kedatangan Tuhan, Tuhan sudah siapkan mahkota kebenaran. Dan yang terakhir adalah mahkota abadi, ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 27 berkata, tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, seperti para olahragawan, ya. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Lalu Rasul Paulus bilang, sebab itu aku pelari yang tidak sembarangan berlari, aku petinju yang tidak sembarangan memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya akhiri dengan ayat firman ini, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mari saudara, kita baca sama-sama ayat ini ya. Bapak Ibu baca di rumah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya berdoa di malam hari ini bahwa saudara dan saya bukan orang Kristen biasa-biasa, tapi kita adalah pasukan khususnya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang malam ini menjemput saudara, ya, kita juga nggak bisa prediksi kedatangan Tuhan itu hanya secara korporat, rapture rame-rame. Tidak. Hari-hari ini orang bisa mati secara mendadak. Ya, saudara. Itu rapture pribadi. Ya, saudara. Artinya kita nggak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan. Bisa malam ini, bisa besok, kita juga nggak tahu. Bukan masalah, karena semua orang sedang antri untuk menghadap Tuhan. Yang masalahnya adalah, siapkah saudara dan saya? Mari persiapkan diri kita sebagai pasukan khususnya Tuhan. Yang kalau misalnya nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka kita semua akan terangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan. Tapi kalau Tuhan izinkan sebelum pengangkatan kita dipanggil pulang lebih dulu, maka tadi ayat firman di dalam 2 Tesalonika berkata bahwa pada waktu sangkakala berbunyi, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu terangkat. Ya, akan terjadi gempa mausolium dan mereka yang lebih dulu rapture. Ya, saya sering pakai ayat ini untuk menghibur teman-teman yang ditinggalkan oleh keluarga dekat, meninggal lebih dulu. Saya selalu bilang, hidup dalam kebenaran. Kalau orang yang sudah pergi itu hidup dalam kebenaran, maka kita akan reuni nanti. Ya, pada waktu sangkakala berbunyi, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dulu bangkit. Lalu kita yang masih hidup, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan kita akan hidup bersama dengan Dia. Tapi kalaupun Tuhan izinkan untuk saudara masuk di dalam masa-masa sulit, maka Alkitab berkata, Tuhan tahu membedakan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan tahu untuk melindungi saudara, menjaga saudara. Kalau ada tanda tahu, yaitu tanda kepemilikan Tuhan kepada saudara, maka saya yakin Tuhan akan menjaga dan melindungi saudara melewati masa-masa sukar itu. Dan yang pasti, nanti ketika kita ada di dalam pemerintahan 1000 tahun damai, atau nanti kita akan datang kembali bersama dengan Tuhan, menjejakkan kakinya di Bukit Sion, seperti orang-orang 144.000 dari orang Israel tadi. Dan kualitas itu juga ada bagi saudara dan saya, adalah orang-orang yang menjaga kekudusan hidup. Kata yang dipakai di sana yang menjadi dikatakan adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan, itu bukan cuma berbicara tentang orang-orang yang tidak kawin, bukan. Tapi berbicara tentang mempelai Kristus yang menjaga kekudusan hidupnya. Karena para rasul, ya, Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul lain menikah. Ya kan saudara? Dan mereka akan ada bersama di sana.
Ini berbicara tentang kekudusan, hidup benar di dalam Tuhan. Maka saudara dan saya akan ada bersama dengan Tuhan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi, goncangan dunia hari-hari ini tidak lagi menakutkan buat saudara. Karena saudara sudah punya kepastian. Malam hari ini,